Pastinya proses ya. Karena kan sebelum balik ke Indonesia tuh sebenarnya saya lebih banyak besar dan berkembang di Singapura gitu. Jadi waktu itu pun juga ya ketika dapat saya $1 juta pertama di usia 26 tahun itu pun juga lewat bisnis di Singapura gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, Mary Riana dapat $1 juta gara-gara bisnis motivator." Berarti ini sebenarnya nggak kenal saya sebenarnya. Nggak pernah ngikutin gitu kan, cuma asumsi saja. No, itu lewat bisnis yang di Singapura. Nah, jadi ketika akhirnya pada suatu saya bisa berhasil, dan waktu itu cukup banyak diliput di Singapura ya. Jadi di Singapura kita ada artikelnya, diundang jadi pembicara, udah gitu artikel juga ada di mana-mana, di Vietnam, di Malaysia dan seterusnya gitu. Karena bagi mereka khususnya di Singapura ini bukan cuma pencapaian tapi ada kisah yang unik. Karena kalau orang Singapura, mereka ngelihat orang Indonesian Chinese yang ada di Singapura identiknya wah pasti kaya raya, identiknya di Orchard, rambutnya mekar-mekar, bawa tas. Nah, ya identiknya kan gitu. Jadi ketika mereka melihat bahwa oh ternyata nggak semua seperti itu loh, nggak semua Indonesian Chinese tuh seperti itu gitu kan. Ternyata ada yang struggling juga dan akhirnya berhasil gitu gara-gara kursus 98 bisa berhasil survive dan sukses sendiri di Singapura. Dan akhirnya itu yang menjadi daya tarik dan akhirnya mulai dikenal dan mulai lebih banyak orang yang tahu waktu itu di Singapura, Malaysia, Vietnam dan seterusnya. Nah baru akhirnya tahun 2010 ini jadi panjang ceritanya ya. Ya jadi waktu itu lebih banyak di Singapura gitu. Nah akhirnya saya mulai keliling tuh jadi pembicara di Singapura sambil bisnisnya masih tetap core bisnisnya di bidang finance ya waktu itu. Nah terus sampai saya berpikir sebenarnya kalau saya ingin bisa membagikan inspirasi, membagikan cerita gitu kan, kenapa saya nggak berbagi untuk negara saya sendiri itu di Indonesia? Kenapa saya audiensnya lebih banyak di Singapura pada saat itu? Dan akhirnya ya udah saya punya mimpi baru lagi ketika saya ulang tahun ke-30 ya saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia gitu. Jadi awalnya dari situ. Nah lalu dari situ again sometimes kita kan mulai dari mimpi dulu ya, dan kalau kita percaya dan yakini dan itu sejalan pasti kan alam semesta juga mendukung. Jadi pada saat itu masih nggak tahu harus ngapain, masih nggak tahu harus mulai dari mana juga gitu, nggak pernah kepikiran bakalan benar-benar back for good ke Indonesia sama sekali nggak pernah gitu. Tapi ya again saya percaya again law of attraction sih, kalau memang itu kehendak Tuhan ya dia pasti akan buka jalan gitu. Dan saya ingat banget waktu itu tahun 2011 jadi waktu itu saya diundang oleh Kick Andy waktu itu. Nah jadi pas lagi waktu itu saya masuk ke Kick Andy, nah jadi disitulah saya menceritakan tentang kisah hidup saya dan termasuk juga resolusi saya tuh, saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Nah jadi kebetulan pas lagi saat itu ada seorang penulis biografi terkenal Mbak Albertine Endah yang juga nonton acaranya dan juga tertarik ingin menuliskan kisah hidup saya gitu. Dan kebetulan saya pun juga ingin banget membuat sebuah buku perjalanan biografi saya, dan akhirnya udah singkat cerita terciptalah buku Mimpi $1 juta yang ditulis oleh Mbak Albertine Endah pada saat itu. Nah itu tahun 2011. Nah akhirnya dari buku national bestseller ya Tuhan benar-benar buka jalan, dan akhirnya dari buku jadi diangkat ke layar lebar jadi film Mary Riana. Ya lebih banyak orang yang lebih mengenal, mengetahui dan mendapatkan kekuatan dan inspirasi dari ceritanya. Jadi ya dari situ sih mungkin banyak orang bilang kebetulan ya, tapi sebenarnya saya percaya itu bukan kebetulan sih, karena di balik itu ada kerja keras. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.